Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Yuni. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 2, yaitu rukun dalam perbedaan. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1, PB1 ya. Subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan ya. Oke. Untuk PB1 muatannya itu meliputi bahasa Indonesia. Di sini kita akan menggali informasi tersirat maupun tersurat dari suatu teks dengan menggunakan aspek kata tanya seperti apa, bagaimana, di mana, siapa, mengapa. Terus untuk muatan IPA kita akan mempelajari bagaimana hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sedangkan aspek IPS kita akan mempelajari tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan dan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materi bahasa Indonesia dulu ya, kemuatan bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi tersirat. Berarti informasinya itu ada di dalam teks tapi tidak tertulis. Dan informasi tersurat berarti informasinya itu tertulis jelas di dalam teks dengan menggunakan aspek kalimat tanya. Oke, kalimat tanya yang dimaksud di sini menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Oke, untuk aspek apa atau kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan yang ada di dalam teks tersebut ya. Misalnya nanti ada teks tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, mungkin kata tanyanya seperti ini. Apa yang terjadi pada malam itu, atau peristiwa seperti itu ya, atau apa yang menjadi alasan para pemuda melakukan penculikan kepada golongan tua. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, siapa? Itu paling mudah. Siapa itu berarti kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang ya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Sedangkan kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa yang ada di dalam teks. Terus mengapa digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, dan menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jadi bisa dua, bisa menanyakan proses, bisa menanyakan keadaan. Dan yang terakhir adalah di mana, digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa tersebut ya. Untuk lebih mudah dalam penggunaan kata tanya ini, kata tanya gunakan di awal kalimat ya. Jadi nanti sistem penugasannya itu kalian akan saya berikan teks, kalian membuat kalimat tanya dengan 6 kata yang ada ini, kemudian sekalian dijawab sesuai dengan pertanyaan yang kalian ajukan. Jadi membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut ya. Saya rasa ini mudah. Jadi itu adalah cara menggali informasi yang ada di dalam teks ya, menggunakan aspek kata tanya atau menggunakan kalimat tanya. Oke. Untuk yang kedua yaitu muatan IPS, kita akan membahas tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, proklamasi adalah peristiwa menyatakan kemerdekaan atau lepas dari penjajah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Nah, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan golongan tua yang dilakukan oleh golongan muda yang kemudian dibawa ke daerah Rengas Dengklok dengan tujuan mengamankan golongan tua dari pengaruh Jepang untuk segera memerdekakan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Jadi nanti kita sebagai bangsa Indonesia itu akan bangga bahwa kita merdeka itu atas usaha kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Karena memang golongan tua itu menginginkan atau menunggu keputusan dari Jepang. Jadi setelah Jepang kalah itu golongan tua menunggu keputusan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi golongan muda tidak mau. Ya, golongan muda bersepakat untuk merdeka dengan usahanya sendiri. Oleh sebab itu maka malam itu Soekarno dan Hatta diculik ke daerah Rengas Dengklok atas jaminan Rajiman Widyodiningrat, ya. Pemuda akhirnya melepaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke untuk kembali ke Indonesia dan segera menyusun rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok harinya. Ya, atas bantuan seorang tentara Jepang yaitu Laksamana Maeda, beliau memberikan jaminan keamanan, menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk bermusyawarah menyusun rencana proklamasi kemerdekaan, sehingga tepat besoknya tanggal 17 Agustus 45 akhirnya di rumah Insinyur Soekarno dilaksanakanlah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 45 yang memiliki makna satu, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Jadi di situ titik puncaknya, ya, ditandai dengan adanya peristiwa proklamasi. Yang kedua, sebagai pernyataan de facto dan de jure. Ya, de jure berarti berdasarkan hukum, sedangkan de facto berdasarkan kenyataan. Makna proklamasi sebagai de facto berarti pernyataan kemerdekaan yang sesuai dengan kenyataan bahwa proklamasi telah dikumandangkan ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Itu de factonya. De jurenya itu secara hukum kita sudah sebagai negara yang merdeka. Yang ketiga, makna proklamasi kalau tadi sebagai titik puncak perjuangan, dan yang ketiga adalah awal perjuangan baru sebagai negara yang merdeka. Kalau tadi titik puncak sebagai negara yang dijajah, makna yang ketiga adalah awal baru sebagai negara yang merdeka tanpa jajahan negara lain. Yang keempat, sebagai tonggak sejarah, ya, di sini maksudnya adalah sebagai tiang sejarah bahwa kita sudah pernah memproklamasikan kemerdekaan sebagai tanda bahwa kita adalah telah merdeka. Dan yang kelima, kesempatan untuk maju, karena memang orang yang dijajah itu jelas tidak ada kesempatan untuk maju, karena memang sama penjajah itu sengaja untuk tidak dimajukan, sengaja dibuat bodoh supaya mudah untuk dijajah. Oleh sebab itu kamu harus sekolah yang pinter supaya tidak mudah dijajah, dianiaya, diakali oleh temenmu atau orang lain. Nah, seperti itu. Penjajah pun melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh sekolah, ya kan? Kita selalu dibodohi. Akhirnya apa? Kita tidak memiliki pengetahuan. Kita tidak memiliki kesempatan untuk merebut kemerdekaan. Nah, pada kesempatan ini sebagai negara yang merdeka itu maknanya adalah kita diberikan kesempatan untuk menjadi negara yang lebih maju, yang bebas melakukan apapun tetapi tetap masih dalam jalur-jalur hukum dunia, ya, bebas aktif tapi masih sesuai, tidak melanggar hak-hak negara lain. Yang keenam, proklamasi dari aspek hukum, berarti kita diakui sebagai Indonesia yang merdeka.
merdeka, bukan negara buatan Belanda atau hadiah dari Jepang. Nah, itu adalah beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan. Oke. Muatan yang ketiga yaitu muatan IPA, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas saat ini adalah bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh mudahnya adalah misalnya gini. Sekarang musim dingin, pasti kita menggunakan jaket atau selimut untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu adalah contoh salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Itu yang dialami oleh manusia. Sedangkan hewan dan tumbuhan juga melakukan proses yang namanya adaptasi. Sekarang yang kita bahas dulu adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga melakukan yang namanya adaptasi terhadap lingkungan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuannya apa? Entah itu manusia, hewan maupun tumbuhan, tujuannya beradaptasi adalah satu, agar dia tetap hidup, ya kan? Tujuannya utama agar dia tetap hidup. Tetap hidup itu bagaimana? Satu, mencari makan. Jadi dia beradaptasi itu untuk mencari makan. Bagaimana sih cara mencari makan yang mudah sesuai dengan lingkungan biasanya dia bermain. Yang kedua, adaptasi itu tujuannya adalah hidup biar untuk menghindari musuhnya. Kalau hewan dan tumbuhan itu menghindari musuhnya, ya kan? Supaya tidak ditangkap oleh musuhnya. Bagaimana cara dia beradaptasi, ya. Sekarang kita bahas yang tumbuhan dulu. Tumbuhan di sini pertama kita membahas tumbuhan air. Tumbuhan air itu contohnya teratai, ya kan? Kangkung, eceng gondok. Nah, itu adalah contoh tumbuhan air. Kita lihat dulu struktur daunnya bagaimana. Oh, tumbuhan air teratai itu teratai, kangkung, terus eceng gondok itu daunnya itu tipis, setelah itu lebar. Nah, itu berarti bentuk adaptasinya daunnya berbentuk tipis dan lebar. Itu gunanya untuk apa? Mengurangi penguapan, misalnya seperti itu. Terus akarnya serabut supaya dia tidak terbalik, ya kan? Cek gak malik godongnya dadi mendi isor, ya kan? Yang ketiga, batangnya berongga. Itu biar dia bisa mengapung di atas permukaan air. Itu tumbuhan air. Bagaimana kebalikannya dengan tumbuhan gurun? Ya dibalik. Kalau tumbuhan air, daunnya tipis dan lebar, maka jika tumbuhan di daerah kering seperti gurun, contohnya kaktus, pinus, cemara, itu daunnya mengalami yang namanya metamorfosis atau perubahan, sehingga daunnya itu berbentuk seperti jarum. Gunanya untuk apa? Mengurangi penguapan, supaya karena dia tidak punya asupan air, ya kan? Maka dia daunnya kecil, hampir seperti daun, gunanya untuk mengurangi penguapan. Ya, akarnya panjang, fungsinya untuk mencari sumber air, ya kan? Batangnya tebal, dilapisi lilin dan berair. Gunanya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air. Nah, itu contoh bentuk adaptasi. Ada lagi bunga mawar. Bentuk adaptasinya apa? Batangnya berduri, jarak, terus nangka, belimbing, memiliki getah, ya kan? Bambu memiliki bulu-bulu halus yang kalau kita pegang kita jadi gatal. Salak, durian, kulitnya berduri, kulit buahnya. Batangnya salak juga berduri. Fungsinya untuk supaya tidak dimangsa oleh pemangsa, oleh binatang-binatang, agar perkembangbiakannya tetap lancar, seperti itu. Bakau memiliki akar tunjang dan akar nafas, karena sebagian tubuhnya tenggelam di dalam air laut, maka dia memiliki akar tunjang dan akar nafas yang gunanya untuk mengambil oksigen dari luar. Terus ada lagi tumbuhan apa ya? Sebentar. Tadi mau ngomong apa tadi? Itu
putri malu mengaturkan daunnya ketika kita pegang. Sebenarnya masih banyak itu. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki bentuk adaptasi yang berbeda-beda. Jadi kamu nanti bisa mencari referensi dari beberapa buku, kamu kumpulkan, kamu tulis, itu bisa digunakan. Ya. Jadi bentuk adaptasi tumbuhan itu berbeda-beda, tidak sama seperti manusia yang pada umumnya. Ya. Oke. Untuk tema 2 tema 2 subtema 1 PB1 saya rasa cukup penjelasan dari saya. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.